Ini yang menjadi persoalan kenapa cerita yang disampaikan tadi itu sangat berbeda. Ya. Mungkin mereka bermaksud menyampaikan tentang tokoh yang sama, tetapi ceritanya berbeda karena sumbernya berasal dari sumber yang berbeda. Yang satu sumber yang benar, yang satu sumber yang berasal dari tahun-tahun yang sudah jaraknya jauh. Ya. Oke. Nah, maka dari itu kita membahas satu-satu apa yang disampaikan dalam video tadi. Ya. Bapak Ibu, ya, diakui ataupun tidak diakui, agama Islam itu baru ada tahun 600 Masehi. Diakui ataupun tidak diakui, ataupun ada yang berdalih, oh tidak, sejak Adam, ya udah deh, sejak Adam, terserah lu, ya. Tapi kalau kita membahas sejarah, maka agama Islam itu adanya tahun 610 Masehi. Oke? Ya, tahun 610 Masehi. Agama Kristiani itu ada di abad pertama Masehi. Dan cerita-cerita tentang Kristus itu sudah tersebar sejak abad pertama. Sudah tersebar di mana? Di antara para murid, di antara para rasul, atau pengikut-pengikut Yesus, ada 12 rasul, ada 70 murid yang lain, dan juga ada murid-murid yang lain yaitu perempuan-perempuan. Sudah tersebar cerita tentang Yesus pada abad pertama. Lalu kemudian muncul cerita-cerita yang dikarang-karang di abad kedua, ketiga, keempat. Yang dikarang-karang, yang kemudian disebut sebagai dongeng-dongeng. Ya, ada dongeng-dongeng. Saya masukkan Pak Dwi, tapi saya selesaikan dulu ya materinya. Ya, ada dongeng-dongeng ya. Oke, masuk aja nggak apa-apa Pak. Ya, ada dongeng-dongeng yang tersebar ya di abad kedua, ketiga, keempat. Nah, dongeng-dongeng yang tersebar itu tadi kemudian menjadi sumber-sumber di belahan dunia lain atau di belahan negara lain atau di tempat lain. Ya, itu diambil sebagai sumber. Ya. Dan itu saya juga pernah bahas Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke bagian-bagian tadi. Ya, kurang lebih tadi ada beberapa bagian. Ya. Maka saya tunjukkan. Ya. Halo Bapak Ibu. Ya, suara saya terdengar nggak Pak Dwi? Jelas Bung Gea. Lanjut Bung Gea. Ya, Bung Gea-nya terpental ya mungkin wifi-nya ya. Lanjut Bung Gea. Ya, halo Pak Dwi. Suara saya terdengar Pak Dwi? Ya, kedengaran Bung, kedengaran. Halo? Jelas. Clear. Ya. Oke, ya. Kita masuk ke bagian tadi, Bapak Ibu, ya. Tadi saya beritahu bahwa saya pernah membahas bagian-bagian ini di salah satu video, ya. Supaya tidak ada pengulangan, ya. Mungkin saya putarkan dulu video ini, baru nanti saya tambahkan yang tidak ada. Oke. Ya, memang jaringan agak terganggu, Bapak-bapak. Ya.
Oke, kita ini kan ada di kampung. Kita ada di kampung gelam. Oke, baik. Kita dengarkan video berikut ini. Alkitab tidak menyatakan bahwa Musa dan Harun adalah saudara Maria ibu Yesus. Oke, itu tidak diceritakan, ya, tidak diceritakan bahwa Maria ibu Yesus itu saudara Musa dan Harun. Yang kita ketahui ternyata yang ada di Alkitab itu bahwa Miriam itulah saudara Musa dan Harun. Dan selisih tahun antara Miriam saudara Musa dan Harun dengan Maria yang melahirkan Yesus, ya, 1400 tahun. Jarak mereka, Bapak Ibu, ya, itu yang ada keterangannya dalam Alkitab, ya. Quran mengatakan bahwa Maryam ibu Isa itu saudaranya Musa dan Harun, mengatakan tidak menyatakan bahwa Musa dan Harun itu saudaranya Maria ibu Yesus. Ya, Maryam ini kita kasih keterangan ya supaya jelas, ibu Isa. Oke. Oke, ya. Itu Bapak Ibu ya. Quran mengatakan bahwa Maryam ibu Isa itu saudaranya Musa dan Harun. Alkitab mengatakan tidak menyatakan bahwa Musa dan Harun adalah saudara Maria ibu Yesus. Karena apa? Miriam dalam Alkitab, ini dalam Alkitab ya, Miriam itulah saudara Musa dan Harun. Dan di dalam Alkitab tidak diceritakan bahwa Miriam yang adalah saudara Musa dan Harun itu mempunyai anak. Ya. Nah, kalau dibandingkan Miriam atau disebut Maryam dengan Maria ibu Yesus itu jarak mereka itu 1400 tahun. Karena Yesus itu tidak lahir di zaman Musa dan Harun. Ya, Yesus tidak lahir di zaman Musa dan Harun. Tetapi kalau kita lihat telaah Quran, kelihatannya diceritakannya seolah-olah Isa itu lahir di zamannya Musa dan Harun. Oke. Jadi kita bisa melihat perbedaannya Bapak Ibu. Oke, Kak Cecilia, apakah kelihatan tulisannya atau enggak ya? Kalau kelihatan, tolong di komen ya. Teman-teman bisa baca juga. Oke. Oke ya. Jadi Quran ya berbicara tentang Maryam ibu Isa itu saudara Musa dan Harun, sementara Alkitab tidak mengatakan bahwa Maria ibu Yesus itu saudara Musa dan Harun, karena apa? Karena apapun, ya, tidak dampingi siapapun. Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu, kemudian dia melahirkan Isa dan sinar dari cahaya yang Isa. Itu kira-kira kisah yang saya baca di dalam Quran, ya, yang saya baca dalam Quran. Nah, mohon maaf kalau slide-nya agak hilang-hilang, maka saya katakan tadi saya akan coba munculkan. Tapi memang di sini saya tidak memunculkan penjelasannya, tapi lebih kepada poin-poinnya Bapak Ibu. Oke, saya sekarang sih terlihat di sini. Tapi saya kurang tahu di medianya Bapak Ibu terlihat atau tidak, tetapi saya coba bagikan di live chat poin-poin yang saya akan bahas itu.
Oke, di live chat saya sudah bagikan, tapi memang terpotong-potong, ya. Oke, beritahu kepada saya kalau sudah terlihat ya. Sekarang sudah terlihat di sini. Oke, itu perbedaan yang pertama, ya. Tempat lahir Isa itu terjadi di bawah pohon korma, ya. Bunda Maryam itu menggoyangkan pangkal pohon kurma, oke. Lalu dia berkata, alangkah baiknya aku meninggal sebelum ini. Lalu lahirlah Isa dengan datang cahaya dari langit, oke. Itu cerita dalam Quran. Kalau ada yang salah, nanti kita bisa lihat ya. Kalau ada yang salah dari kisah yang saya sampaikan itu. Kemudian ada sinar dari langit, lalu Maryam melahirkan di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya saya kurang tahu berada di daerah atau wilayah apa, tidak disebutkan tempatnya. Ya, tidak disebutkan tempatnya, entah itu di Arab, entah itu di Mesir, entah itu di Bethlehem atau di Yerusalem, tidak disebutkan. Oke? Yang kita ketahui, Yesus dalam Injil, Yesus dalam Injil itu diceritakan detail tempat lahirnya, ya, di Bethlehem, di kota Daud, ya. Di mana Yesus lahir di dalam Alkitab diceritakan bahwa dia dilahirkan di dalam ketika tiba waktunya Maria melahirkan Yesus, mereka mencari tempat penginapan dan ternyata mereka menemukan tempat, yaitu sebuah kandang, ya, sebuah kandang domba, sehingga dia dibaringkan di dalam palungan di tempat itu, dan tempat itu bernama Bethlehem.